Nah, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2012, kita diwajibkan melaksanakan musyawarah perencanaan yang mana di dalam perencanaan tersebut itu dari bulan 6 sampai akhir bulan September ini. Alhamdulillah. Kan yang itunya aja Pak Rom biar. Nah, silakan. Jadi apa yang perlu ditambahi dan apa yang perlu dikurangi dan apa yang belum masuk, silakan kami serahkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2024 usulan Bapak Ibu bisa terrealisasi. Silakan. Kami buka langsung. Sambil menikmati hidangan Pak Bu. Kira-kira apa yang belum masuk di wilayah kerja Bapak masing-masing? Silakan. Pengajuan untuk yang jalan terobosan itu di belakang yang tembus tempat ya. Oh. Belum selesai, belum maksimal lah. Ini usulan kami itu belum. Oh ya, berarti perlu dibuat kembali lah ya. Oh, itu tahun 2005. Jadi ditambahin Pak Rom. Itu masuk ke RT 7 ya Pak? RT 7 Pak. RT 7. Oh, apa longsor terus itu kalau nggak cepat diperbaiki itu jalan putus itu Pak. Kalau akhirnya besar itu ya. iya. Yang enggak ya bukan ya. Yang gorong-gorong besar itu. Itu kan kalau nggak cepat diperbaiki aspal putus itu Pak. Soalnya akhirnya meluap terus itu. Kupingannya ya, berarti kupingannya ya, yang jembatan terowongan itu ya, yang bulat itu ya. Oh ya Pak. Sama semenisasi Pak, depan rumahnya Pak Sabturi sampai rumah Pak Bambang. Itu hancur itu Pak. Jadi problemnya berbagi lagi. Samping Pak Bambang Umadi ya. Oh ya. Itu. Oh ya. Ini kalau Pak Mul, Pak Sunarnya nggak ada berani ngomong, tapi kalau ada Pak Sunar di tempat nggak berani. Terima kasih Pak Mul. Ya. Itu ada masyarakat nanti tim penyusun ini diketuai oleh Bapak Dedi, ya kan? Nanti kita betul lagi penyusunnya atau pakai yang lama kan ya Pak? Usulan dulu semuanya, nanti diverifikasi ya kan? Kita tinjau melalui ya kan? Mana yang skala prioritas? Kita tengok di lapangan mana skala prioritas. Ya seperti saya sampaikan tadi ya kan? Kita ke mall banyak ingin kita, namun kita kembalikan kepada kantong kita. Nah. Bapak Ibu nanti usulkan seluruhnya. Apa keinginan aspirasi dari masyarakat semua kita tampung, namun nanti sesuai dengan ya kan peraturan kita di Permendes nomor 3 tadi, kita nanti membuat ya kan tim penyusun RKPDes ini. Nanti Bapak Dedi sebagai ketua tim penyusun beserta anggota nanti minimal 7 orang atau maksimal 11 orang itu yang akan turun ke lapangan menengok mana yang skala paling prioritas. Itu akan ditengok Pak ya, berdasarkan itu, dan dikembali lagi kepada misi dan visi Bapak Kadesnya, mana menjadi unggulan desa. Makanya saat ini nggak apa-apa, usulkan. Nah, nanti kalau tidak tertampung di dana desa, kita coba nanti ya kan mencari di dana ya APBD kabupaten atau APBD provinsi atau nanti dana dari APBN. Nah, kita saring di situ. Inilah butuh kerjasama di tingkatan kita. Silakan Bapak Ibu ya, usulkan saja keinginan itu nanti biar disaring oleh tim penyusun RKPDes. Silakan Pak. PM selama ini kan programnya pemberian susu kan. Pengennya nambah satu jenis buah-buahan gitu aja untuk setiap balitanya. Calon Pak Rom penting buah-buahan. Saya sangat setuju karena saya punya anak kecil juga. Ya itu aja sementara Pak. Ya, terima kasih. Berarti penambahan gizi pangan. Yang lain dari Posyandu atau PKK, silakan. Bapak kami mewakili kader Posyandu ingin sedikit menambah usulan masalah intensif kader Posyandu Pak. Saya
Karena Gimana ke kegiatan kita kami kan dalam sebulan sudah aja mana menambah ini? menjadi 3, yaitu posyandu lansia, balita, sama ibu hamil. Sekedar untuk menambah semangat para kader-kadernya, Pak. Terima kasih. Ada lagi Bu? Seragam. Ya, kalau setuju kalau seragam. Gini, masalah baju di tahun 2003 ini sudah ada dari dana provinsi. Cuman karena dananya belum cair, dia belum bisa kami buat. Terima kasih. Itu drainase berarti di sebelah itu ya, sebelah kulonnya, depan lapangan ya. Itu memang mepet ya. Lapangan itu banyak jadi kalau hujan airnya tuh berjalan semua. Iya. Makanya apa namanya timbunnya pun habis ya. Ya. Masukkan Pak Rom, 307 Pak. Drainase. Berapa meter itu? 100, 200 ya, kurang lebih 200 ya, 200 meter Pak. Titipan dari masyarakat mewakili. Tapi kalau usulan saya ini dianggap gila ya terserah. Yang penting diusulkan. Jadi menurut tadi arahan dari Pak Kamal tadi, Pak Nur, itu kan perlu sayuran-sayuran. Kalau sayuran itu sekarang itu banyak Pak. Tadi di jalan-jalan melalui awong-awong itu banyak ya, banyak sayuran. Nah kalau warganya itu mau suruh nanam sendiri, di desa ada kebun sawit, tumbang semua untuk sayuran, cukupin satu desa. Karena lahan sawit itu ada dua tempat, satu dari sana, satu dari ini. Kalau sawit ini semua ditumbang, warga suruh nanam sayuran, itu insya Allah kebutuhan untuk desa ini berlebih-lebih. Untuk sayuran, karena sayuran itu kalau udah kena akar sawit nggak bisa tumbuh. Di lahan-lahan itu semua kena akar sawit, yang bisa tumbuh hanya rumput Pak, di akar sawit itu Pak. Jadi kalau mau diprogramkan ya, karena ini cuma usulan. Jadi sawit yang ini tumbang semua, masyarakat siapa yang menanam sayuran semua, itu berlebihan nanti Pak. Terima kasih Pak. Itu kan ada pembuatan apa drainase yang arah ke itu loh, turunan itu apa di drainase kemana itu? Jadi saya mohon itu juga karena ini nggak ada RT-nya, saya yang mau di RT-nya. Berarti di musola ya, nyambung ya, yang dari kulon yang ke musola ya. Berarti 03 Pak Rom. 03 itu kan. Ya terima kasih, terima kasih. Sekitar 50 meter itu. Ya gitulah kalau lebih. Karena dari musola itu sudah ada. Ya. Nyambung. Terus itu kan ada yang tumbang itu pun harus dibikin lagi. Pas mukanya almarhum Pak siapa itu? Pak Ahok apa? Ya itu pokoknya. Sampai Pak, ini Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Jadi mungkin untuk tambahan tadi kan Pak Panto mungkin nggak ada masukan, Pak RW sadar posisi tadi kan. Itu kan kalau nengok yang pembangunan drainase terakhir itu kan jalan lebar. Terus yang untuk melebarkan jalan itu semua kan kita butuh drainase atas, bawah, dan samping. Kalau itu udah terpenuhi, jalan poros kita nanti lebar di depan Pak
Ferry sama Pak Yatiman turun ke bawah sampai ke sekolah. Itu kan kalau tengok kan kita tengokan sempit itu. Kalau sekarang dibuka sebelah itu kan nampak lebar. Nah itu satu. Kemudian yang kedua dari Karang Taruna kemarin pun kita sedang ngobrol, dia minta karambaikan. Jadi nanti di Bendari bisa dianggarkan karamba. Kemudian untuk kegiatan positif anak-anak muda nanam sayur pakai polybag bisa juga ya. Nah itu saja. Terima kasih. Misalkan untuk tambah plus sayuran polybag. Jenengan MDA apa yayasan, Pak? Ya itu manusia lah. Apa masjid? Tidak sana itu saya. Jadi Pak, ya tadi saya mau mengusulkan mungkin maksudnya usulan itu wilayah dusun 2 lah. Yaitu yang pertama drainase lingkungan masjid itu lah kan masjidnya dusun 2 itu Pak ya. Sama kalau bisa tempat parkir masjid itu kalau saya tengok kan rapor dan di mata rakyat dari rakyat dan sudah diganti. Jadi saya usulkan saja tempat parkir masjid sama drainase lingkungan masjid yang N itu lah ya, yang N bukan yang betulnya N itu dari depan Patolet sampai ke kantor desa. Saja Pak mungkin. Mau nanya Pak Henry, kalau untuk dana desa, untuk masjid itu gimana Pak Henry? Bisa? Nah, ini ada Langsung aja Pak. Terima kasih Assalamualaikum. Tadi usulan Bapak tadi saya tengok fisik aja yang lihat. Ada sebenarnya kepercayaannya. Satu tadi rencana pemuda mau membuat kolam sama sayuran itu bagus Pak. Mengenai hal masjid itu sebenarnya kalau itu dari desa memang nggak bisa diadakan, cuma teknisnya nanti desa lah nanti bukan parkir gitu dibuat apa namanya, karena kalau di masjid dana desa bisa masuk, nah itu masalahnya. Susah di dana desa ini, juga sudah ada regulasinya. Nah kemudian tentang pelatihan belum ada saya nampak gambaran dari bapak-bapak apa regulasi sehingga kita bisa untuk peningkatan kapasitasnya, apa pelatihan perbengkelan, apalah atau gimana. Nah, itu belum ada usulan nampaknya. Kemudian mengenai pemberdayaan, kalau bisa diperbanyak lah. Fisik itu kalau tak bisa tercover dengan desa, mungkin dari aspirasi dari anggota dewan bisa kita anggarkan gitu. Karena dana desa itu yang belum Pak tadi, kalau kita pergi ke mall banyak yang kita tengok, uang nggak cukup kan gitu. Kalau saya tengok dari usulan tadi tidak ada satu yang berlebih kan gitu. Nah, kemudian ibu-ibu melakukan stunting, nah itu ada itu nanti dulu tentang ada posyandu lah nanti itu yang tentang ini. Kemudian makan tambahan, mungkin selama ini cuma susu ya Pak. Yang lain kan enggak, cuma bubur gitu ya. Minta tambah buah-buahan, nah, bisa itu Pak ditambahkan di dunia desa. Kemudian satu lagi di bantuan langsung tunai ini kayaknya masih ada, cuman nanti regulasinya persentasenya belum ada Pak. Diikuti dengan padat karya tunai. Nah padat karya tunai itu wajib dimasukkan dalam anggaran desa untuk tahun 2024. Karena kalau BLT ini yang namanya ekstrim kurasa di sini tidak ada. Disampaikan Pak Nur jadi rantai tanah tidak ada di sini lagi kan. Cuman kita anggarkan sesuai dengan tahun yang 2023 ini berapa persen nantinya 10% tadi. Cuman persentase untuk 2024 ini belum ada acuannya Pak. Jadi kita anggarkan aja dulu BLT yang 20% itu. Kemudian tentang penyediaan listrik yang terbarukan di Kota Surya. Karena kira-kira di
lokasi Bapak yang butuh tenaga surya itu bisa dianggarkan di dana desa. Karena tadi belum ada satupun yang menganggarkan cuma drainase, sedimentasi, fisik lah gitu. Jadi harapan kami masyarakat bisa menggambarkan apa sih potensi desa yang ada di desa Muara Intan ini, entah ada objek wisata gitu. Itu prioritas tuh Pak. Pengembangan desa wisata. Apa sih kira dan kita gambarkan sama Pak Menteri ini wisata santri. Apa sih kira-kira yang kita tonjolkan nanti di wisata santri ini. Kemudian peningkatan BUMDes, alhamdulillah BUMDes kita ini berjalan lah. Walaupun agak terseok-seok sedikit tapi berjalan. Itu bisa dikelola oleh BUMDes. Semua kegiatan itu. Nah, harapan kami usulan yang Bapak sampaikan kami tampung. Nanti tim dari RKPS menelaah mana sih skala prioritas. Jadi jangan berkecil hati lah Bapak nanti ke Ibu. Usulan kami tiap tahun mengusulkan tak ada yang satu pun dilaksanakan. Itu terjadi terkendala dengan dana yang ada. Jadi kita tengok apa sih prioritas yang ada di lapangan. Nah, itu kan ditengok nanti oleh pemerintah desa. Apa sih kira-kira yang kita bangunkan. Kemudian SDGs masih Pak. SDGs sama IDN tetap dianggarkan di dalam desa. Kemudian yang pangan, hewani nabati apa kira-kira sih? Tapi saya mudah nabatinya, hewaninya apa kira-kira? Yang ada di asal tidak ada di sini. Nah, apa kira-kira kan gitu. Ya, peningkatan kapasitas itu pelatihan-pelatihan pemuda, kita perdayakan pemuda. Kemudian masalah satu lagi TBC. Dulu kan COVID Pak, sekarang TBC yang diapakannya. Itu wajib dianggarkan di dana desa. Mungkin kira-kira nanti ada masyarakat kita yang sakit TBC itu bisa kita ambilkan dari dana desa. Itu bisa kita anggarkan. Mungkin itu tambahan. Pelatihan-pelatihan ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan Pak? Silakan Pak. Jadi keinget Pak. Jadi kan kita ini termasuk warga kita senang memelihara kambing, ya kan gitu. Sekarang kita masih konvensional nyari rumputnya. Jadi kalau bisa kita agak modern, ada pelatihan pengolahan pakan, biar semangat kembali kawan-kawan peternak ini. Karena kita nengok sekarang ngarit rumput susah, ya kan gitu. Kemudian bibit masih tanggung, jangan tanggung untuk kepentingan kita jual. Padahal itu kan harga belum maksimal. Karena untuk menutupi kebutuhan kita kan gitu. Jadi kalau ada pelatihan pakan ternak, nanti kita bisa semangat kembali. Bisa Pak, itu bisa dianggarkan di dana desa. Nanti pelatihan tentang pembuatan pakan kambing apa nanti bisa kita anggarkan nanti. Nanti kan kami cari nanti sama pemerintah desa siapa sih ya orang yang bisa kompeten mungkin dinas peternakan nanti yang bisa kita dulukan nanti. Pengolahan pakan ternak lah gitu ya Pak. Ada lagi Pak? Masa ibu sebenarnya banyak ini. Nama dari ibu-ibu kan kami kemarin dapat ibaratnya dari Ibu apa? ibu PKK. Oh gitu. Ibu banyak. Ya Allah, dia sadis kayak gitu. Bu RT bisa. Dari ibu PKK, Pak, kemarin tahun kemarin kan udah ada pelatihan menjahit Pak. Udah mulai ibu-ibu antusias. Tapi karena berhubung kotanya sedikit, jadi masih banyak yang belum Pak. Nah, untuk harapan kami tahun ini kalau bisa diadakan lagi. Terus juga udah mulai berjalan juga sebenarnya Pak. Kalau ini dari ibu PKK ya Pak ya. Udah bisa, cuman tempatnya yang belum ada Pak. Tempat kami tergusur-gusur, ibaratnya tidak menentu. Jadi udah mulai hidup lagi, redup lagi Pak. Karena itu tadi tempatnya belum jelas. Jadi kami hanya itu aja dari BPKK Pak. Mungkin PR bagi pemerintah desa untuk melobi. Karena kalau untuk membangun gedung itu mungkin Pak lumayan lah. Jadi kan bisa nanti aspirasi dari anggota dewan yang masuk, apalagi di zamannya politik, bisa kita manfaatkan itu. Jadi kami berbicara sama desa nanti, mudah-mudahan apapun itu bisa terlaksana. Mungkin tidak tahun ini, tahun depannya insya Allah akan gitu. Kalau alat jahitnya udah ada Pak? Ya, maksud saya kan gedungnya kan gitu yang itu mintakan gitu. Satu lagi kalau gedung lahan kita ada Pak? Banyak. Nah, kalau ada lahannya, tergantung
pimpinan desa mau aku tunggu Pak. Nah, kosong Pak bisa kalau ada gedung yang lain kita manfaatkan, kita perbaiki dulu, kita rehat, bisa itu Bu. Tergantung pemerintah desanya. Itu boleh, dari desa itu boleh, tidak ada masalah. Nah, bisa musyawarahkan dulu dengan desa. Oke. Baik Bapak Ibu yang tadi usulan tadi sangat menarik. Seperti yang saya gambarkan tadi, sebetulnya keinginan ya saya ini selaku dari pemerintah Kecamatan Tapung Hulu, saya menginginkan adanya wisata terpadu di 5 desa ini. Apa wisatanya? Itu wisata edukasi. Kalau 13 Putu Kampar itu dengan alamnya, karena udah hasil alamnya bagus, ya kan? Pegunungan tinggi dengan ada air terjun dan sebagainya. Nah, khusus untuk 5 desa ini, gambaran saya itu wisata edukasi yang bisa kita jual. Contohnya apa? Di Rimba Makmur nanti pengolahan sapinya, di Rimba Jaya hidroponiknya. Di sini apa? Itu saya yang keinginan tadi. Ini tadi ada usulan untuk menjahit. Sebetulnya kemarin sudah kita latih, ya Bu ya. Kalau memang belum mumpuni, misal kita bisa nanti kita utus satu atau 2 orang itu untuk memperdalam pelatihannya. Nanti yang udah menjadi tutor ini dan itulah yang akan melatih masyarakat yang lain. Itu tujuannya. Kalau kita buat latihan 10 orang ya kan, itu ya seperti saya gambarkan, dananya cukup besar kan itu. Makanya untuk menghemat pendanaan kita ya kan, biar bisa untuk hal yang lain ya kita latih lah. Tadi kemarin sudah ada pelatihan jahit, kalau belum ya kita latih 2 orang ya kan, yang punya tanggung jawab bisa melatih warga yang lain untuk kita latih lagi. Pun itu. Dan lagi kalau bisa ya kalau mau tempat, saya tadi bincang sama Pak Sekdes, kita tadi berbicara aset desa. Pasar itu aset desa. Memang saya tanya, ini gedungnya mana dimanfaatkan untuk orang lain. Sebenarnya kalau kita mau kayak Pak Pardi itu ya kan, itu direlokasi itu Bu sama Pak Kades itu. Kenapa? Itu masih hak guna bangunan. Ini nanti gawainya daripada BPD dan seluruh masyarakat pemerintah desa kan itu. Selagi ya kan hak bangunan ini ya kan tidak kita manfaatkan, boleh tempati. Kalau kita mau tempati, mau tidak mau ya kan kita ambil ya, boleh. Tapi dengan pasar tadi Pak Muson ada perdesnya dan sebagainya. Kalau pasar itu bisa, karena Pak itu aset desa, bisa kita manfaatkan. Karena orang itu hanya hak guna bangunan. Kalau kita mau manfaatkan boleh. Makanya seperti saya ingin tadi awal tadi wisata ya kan, di sini kita buat oleh-oleh, misal oleh kurma atau makanan apa yang bisa kita jual di situ. Jadi pusat oleh-oleh kayak umroh, haji dan sebagainya itu di sini. Kalau kita mau kan itu, Kota Lama tidak ada. Kalau kita spesifik Bu, saya yakin tujuan wisata di sini itu. Contohnya pembuatan misal batik sarung. Anak SD, anak TK dan sebagainya nanti bisa belajar di sini. Oh caranya kayak ini. Itu wisata edukasi itu. Jadi kita akan dikunjungi orang kayak Jogja. Jogja itu hampir sama kayak kita. Nah, kita buatlah seperti kayak Jogja tadi. Oh cara pembuatan batik ini ya. Jadi anak SD, kuliah dan sebagainya itu akan datang ke desa kita. Nah dengan datang maka akan terjual lah sarung itu. Apa yang kita jual? Ya cara membatiknya. Silakan batik. Tapi kalau batik tadi, ya kan? Ya ada dana daftarnya ya. Nah ini caranya membatik. Nah jadi ada pemasukan untuk kita edukasi. Atau misal buat tasbih tadi atau yang lain, kurma atau makanan khas, ibaratnya bisa kita jual untuk oleh khas, silakan itu. Itu contohnya wisata edukasi di tingkatan kita. Ini gambarannya. Dan lagi masalah tempat tadi bisa. Ini Pak Ketua BPD ya. Itu pasar itu aset desa itu bisa kita manfaatkan tuh hak guna bangunan. Ya kan orang itu masih gunakan tanah kita. Selagi nggak kita manfaatkan boleh. Kalau kita mau manfaatkan, mau kita hidupkan lagi pasar boleh. Di sana semua pusatnya nanti. Jadi itu bisa dicerna nanti di musyawarah khusus karena butuh apa tadi. Dan lagi ketahanan pangan tadi usulan daripada Bapak Ketua BPD udah disambut oleh Bapak Muson itu boleh. Makanya bisa kita pedeskan. Contohnya ini sudah kita lakukan di desa ya Rimba Makmur, ya kan? Di Intan Jaya, di Bukit Muning. Kemarin kita pedeskan dan seluruh aset desa ini yang ada mana saja yang tanah RR itu kita ambil semuanya. Nah, kita ambil semua dan itu kita kembalikan kepada
desa. Kenapa? Ya butuh pendekatan untuk itu. Tapi alhamdulillah untuk di Bukit Nguning, Rimba Makmur dan Intan Jaya itu sudah berjalan. Tergantung kita lah bagaimana mekanismenya untuk penguatan kita sendiri. Insya Allah kalau sama-sama orang kita itu mudah. Yang penting kita panik, kita dudukan, nanti kita undang dari Babinsa, Babikatimas dan Satu PP nanti sama-sama musyawarah bersama kita. Dan lagi gambaran tambahan dari Bapak Camat itu meminta di tahun 2004 ini diwajibkan untuk pelatihan penanggulangan narkoba, itu satu. Kedua, pelatihan IDM, Indeks Desa Membangun. Ini dua ini wajib di tahun 2004 ini dari Bupati Kampar dan Bapak Camat sendiri itu mungkin hal itu biar ada perubahan atau ya itulah tracing daripada kebijakan daripada Kecamatan Tapung Hulu. Ini saja kita kembalikan kepada Pak Seret. Program kerja RPBD tahun anggaran 2024. Acara selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban BUMDes Muara Berkah Desa Muarenta tahun anggaran 2022 kepada terima kasih ya. Sebelumnya tadi Pak Direktur yaitu Bapak Purwanto mengabari beliau tidak bisa hadir, maka dititipkan ke saya. Jadi bahwasanya perlu Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian untuk masalah BUMDes di Desa Muara Intan itu alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Itu bergerak di bidang kambing, ya penggemukan kambing dan kebun. Nah, untuk kebun. Nah, jadi untuk simpan pinjam itu sudah ditiadakan, di stop. Dikarenakan yang pertama karena memang regulasi tidak diperbolehkan untuk simpan pinjam. Yang kedua itu macet. Nah, banyak sampai sekarang banyak warga kita yang meminjam ke BUMDes kita itu tersendat-sendat sampai sekarang. Jadi untuk memutar kembali itu agak susah. Dan perlu disampaikan juga bahwasanya BUMDes kita ini dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu setiap tahunnya mendapatkan modal, tambahan modal dari penggunaan uang provinsi. Nah, di tahun 2023 ini khusus untuk BUMDes kita itu tidak mendapatkan modal dari dana provinsi dikarenakan status BUMDes kita apa statusnya Pak Medis? Tumbuh. Nah, sementara yang penilaian untuk mendapatkan modal, bantuan modal secara hibah dari provinsi itu yang harus berkembang dan maju ya, berkembang dan maju. Untuk Tapung Hulu itu ada berapa desa Pak yang mendapatkan Pak? Kurang lebih cuma 3 desa yang mendapatkan modal BUMDes dari provinsi. Selebihnya kita ada 14 desa Kecamatan Tapung Hulu, berarti 11 desa yang tahun ini zong aliasnya nol, tidak mendapatkan modal sepeser pun dari BKK ataupun dana provinsi. Nah, mudah-mudahan walaupun kita tidak punya modal, tidak ditambahi modal oleh provinsi, BUMDes kita masih tetap berjalan. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk modal laporan pertanggungjawaban BUMDes Muara Berkah. Kami berharap nantinya pengurus BUMDes selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa supaya kita tahu setiap bulannya atau setiap tahunnya untuk perkembangan BUMDes Muara Berkah di Desa Muara Intan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara akan menutup apabila baiklah di sini saya sebagai pembawa acara apabila ada kata-kata atau
ucapan yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup acara ini dengan, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2012, kita diwajibkan melaksanakan musyawarah perencanaan yang mana di dalam perencanaan tersebut itu dari bulan 6 sampai akhir bulan September ini. Alhamdulillah